Saya akan menunjukkan referensi yang mungkin kalian perlukan ketika kalian menentukan saya mau riset atau saya mau evaluasi UX dengan metode apa ya. Ini saya punya, yang pertama ada dari allaboutux.org. Jadi ini ada penelitiannya, ada jurnalnya. Dia mengumpulkan 96 metode evaluasi UX. Ke-96 metode evaluasi UX tersebut kemudian mereka kategorisasikan berdasarkan kriteria-kriteria tertentu. Yang pertama adalah berdasarkan tipe metodenya. Ini yang pertama ada field study. Jadi ini lebih ke kayak evaluasi ke lapangan. Jadi kalau kita mau dapat konteks yang natural, konteks penggunaan sistem yang natural, kita bisa pakai pendekatan field study ini. Di sini dituliskan ada 54 metode field study. Terus kemudian di bawahnya ada lab study. Jadi kalau kita perlu evaluasi dengan kondisi yang terkontrol, kita bisa pakai evaluasi yang tipenya lab study. Atau di bawahnya ada online study, jadi kalau misalnya perlu atau bisa dilakukan jarak jauh. Dan yang paling bawah lagi ada yang tipenya kuesioner atau skala. Kriteria yang kedua ada berdasarkan development phase, fase developmentnya. Jadi yang pertama ada tahap konsep, jadi berupa skenario, sketsa, ada 24 metode. Lalu ada early prototype 22 metode, functional prototype 69 metode, dan produk yang sudah rilis itu 75 metode. Lalu ada juga kriteria metode evaluasi UX berdasarkan periode experience-nya. Ini sudah saya jelaskan di penjelasan saya yang sebelumnya terkait dengan beberapa periode UX, mulai dari before, sebelum dia pakai sistem, ketika user menggunakan sistem, setelah user menggunakan sistem, dan jauh setelah user menggunakan sistem. Ya, itu terkait sama teori yang itu. Di sini ada before usage, jadi sebelum pakai, 25 macam metode. Ada snapshot during interaction, jadi ketika dia berinteraksi. Terus kemudian an experience, pengalaman setelah dia mengerjakan task atau aktivitas. Terus kemudian ada yang long term UX. Jadi ada banyak metode yang mereka kumpulkan di sini. Lalu yang terakhir ini ada kriteria metode evaluasi berdasarkan evaluatornya. Jadi ada yang evaluatornya adalah expert, ada yang user, ini ada yang one user at a time, jadi satu user, satu evaluasi, satu kali evaluasi. Terus kemudian ada yang group of user, jadi kita ngadain satu evaluasi yang diikuti oleh sekumpulan user. Dan ada evaluasi yang satu kali evaluasi dihadiri oleh sepasang, dua pasang user. Ya, jadi bisa kalian eksplorasi di sini, terus kemudian bisa kalian googling lebih lanjut. Kalau di sini kan penjelasannya hanya overview saja, hanya sekilas saja. Untuk lebih detailnya bisa kalian cari tahu lebih lanjut, kalian coba googling. Lalu referensi yang kedua ini ada dari usabilitybok.org. Jadi BOK itu usability body of knowledge. Jadi di sini dia menjelaskan tentang usability, apa itu usability, terus kemudian metode-metode perancangan yang berfokus pada usability itu seperti apa, termasuk di dalamnya adalah evaluasi usability. Kita lihat di sini dia punya dua, ada formative evaluation, ada summative evaluation. Terus kemudian ada usability inspection methods. Jadi ini biasanya yang melibatkan expert itu namanya inspection ya, usability inspection. Jadi ini biasanya melibatkan expert. Ada juga yang usability testing with user.
dan lain-lainnya. Ini ada evaluate usage of an existing system, sama ada kuesioner. Jadi ini bisa kalian eksplorasi sendiri, ini kontennya banyak dan menurut saya informasinya disajikan dengan runtut, urut, dan mudah dipahami menurut saya. Jadi ini dia merangkum. Jadi itu 2 referensi yang bisa saya rekomendasikan. 2 referensi itu memberikan gambaran kepada kita ada banyak metode evaluasi, baik itu evaluasi UX maupun evaluasi usability. Tinggal kita memilih yang cocok dengan kondisi kita seperti apa. Jangan lupa untuk skripsi kalian harus mempersiapkan argumen. Kenapa kalian harus menerapkan metode ini? Kenapa bukan metode yang lain? Kenapa harus metode ini? Itu kalian harus memiliki argumen yang baik untuk dasar pemilihan metodenya.